Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Ghafuril Ghaffar alladzi amarna bil istighfar. Wassalatu wassalam ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad al-Habibil Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man lazama al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah Masjid Jami' Baitul Adli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, kita tidak luput daripada namanya dosa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Dalam bahasa Arab, manusia disebut dengan An-Nas. Surat An-Nas ya, tentang manusia. Dinamakan An-Nas likathrati nisyanihi, karena dia banyak lupa. Ya, sebagai manusia kita pasti banyak lupa dan banyak dosa tentunya. Akan tetapi itu suatu yang umum bagi manusia biasa seperti kita. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan atau meminimalisir dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun salah satu cara untuk mengurangi daripada dosa-dosa kita yaitu tentunya dengan perbanyak istighfar. Bahkan dengan dosa-dosa yang sering kita lakukan itulah menjadi berbagai macam sumber penyakit baik zahir maupun batin kepada kita sendiri. Bahkan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menjelaskan kepada para sahabatnya, dan tentunya berlaku untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum. Wahai sahabat-sahabat, kalian mau tahu tidak apa penyebab utama penyakit-penyakit dalam diri kalian? Penyakit utama dalam diri kalian dan penawarnya. Tentu sahabat bilang, "Ya, kami mau tahu ya Rasulullah." Qalu bala ya Rasulullah. Qala inna da'akum adz-dzunub wa dawa'akum al-istighfar. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya penyakit utama kalian atau penyebabnya yaitu karena kalian sering berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdosa Allah hukum kita sedikit demi sedikit, sadar tidak sadar, berbagai macam penyakit zahir maupun batin. Dan obatnya, kata Nabi Muhammad, penawarnya adalah wadawa'akum al-istighfar. Dan penawar yang paling mujarab adalah kalian banyak istighfar kepada Allah, minta ampun, mengakui dosa-dosa kita kepada Allah. Dan jangan lupa istighfar disertakan taubatan nasuha, disertai dengan taubat, berusaha untuk tidak kembali kepada dosa-dosa kita tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, juga Nabi menjelaskan man lazamal istighfar, siapa orang rajin dia istighfar. Bahkan Nabi mencontohkan kepada kita, beliau yang tidak pernah berdosa selalu di hadapan sahabat-sahabatnya banyak beristighfar. Sekali istighfar 70, dalam riwayat 100 kali. Itu Nabi yang tidak pernah berdosa. Contoh buat kita agar sering-sering istighfar. Maka kata Nabi, siapa yang sering istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan dari berbagai macam kesusahannya,
Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki daripada jalan yang tiada terduga-duga. Alhamdulillah. Dengan kita banyak istighfar, cepat atau lambat akan kita rasakan rezeki kita akan semakin meningkat dan meningkat, baik rezeki zahir maupun batin, pribadi kita maupun untuk keluarga kita juga. Kemudian ada satu cerita, Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri seorang wali, seorang alim pada zamannya. Beliau didatangi oleh beberapa orang murid-muridnya. Yang satu mengeluhkan, wahai imam, wahai tuan guru, saya nikah sekian lama belum punya keturunan. Yang satu lagi bilang, wahai guru, saya di kampung saya kemarau panjang. Mudah-mudahan di sini tidak berkepanjangan kemarau. Amin ya rabbal alamin. Wahai guru, saya punya ladang hancur, saya punya kebun hancur, mata air pada kering dan lain sebagainya. Tapi anehnya di sini semuanya satu persatu diberikan nasihat, perbanyaklah kamu istighfar. Kamu perbanyaklah istighfar. Semua satu resep, yaitu perbanyak istighfar. Akhirnya mereka semua heran. Mereka tanya kepada Imam Hasan, wahai guru, kenapa hanya satu jawabannya itu istighfar? Tidak adakah yang lain? Beliau menyatakan, apakah kalian lupa? Apakah kalian tidak membaca Al-Quran? Allah yang menjelaskan dan mengajarkan kepada kita, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara yumdidukum bi amwalin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah mengatakan bahwasanya perbanyaklah kalian istighfar, minta ampun kepada saya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengampuni berbagai macam dosa. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan memberikan kita hujan yang membawa rahmat jika dalam suatu kampung, suatu kota, suatu negeri sedang paceklik kemarau panjang. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan juga berbagai macam krisis-krisis termasuk ekonomi akan Allah mudahkan, akan Allah bukakan jalan keluarnya dengan kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabani, begitu juga yang belum punya keturunan, menikah sekian lama, sadarilah dosa-dosa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan Allah terima taubatnya, Allah berikan dia ampunan, dan Allah akan sesegera mungkin memberikan keturunan yang soleh dan solehah. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan memberikan kalian berbagai macam jannat, surga-surga. Artinya Allah akan memberikan kalian nikmat-nikmat baik di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat dengan kita banyak istighfar, dan akan Allah berikan pengairan yang subur sehingga bisa menyuburkan daripada sawah ladang kebun kita semua dengan berkat istighfar tadi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah Al-Imam Abi Hanifah, seorang ulama besar, murid daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma. Beliau sedang berkelana suatu hari sampai di suatu perkampungan yang jauh dari kotanya. Kemalaman dia di sana, selesai sholat isya, ya, sama pengurus masjid, nggak boleh nginep di masjid. Masjid mau dikunci semua. Maaf Pak, tidak boleh nginep di sini. Apalagi dilihat orang asing, ya. Maaf, diusir secara halus. Udah, dia nurut. Dia keluar dari masjid tersebut. Tiba-tiba ketemu orang tadi yang sholat berjamaah di masjid itu juga. Ditanya, Bapak orang asing ya? Iya betul, seorang asing. Mau nginep di mana Pak? Nggak tahu saya nginep di mana. Saya nggak punya keluarga di sini. Udah, Bapak ikut saya nginep di rumah saya. Ngineplah di rumah orang tersebut, dijamu, makan malam, disediakan tempat tidur yang layak dan lain sebagainya, sampai keesokan harinya. Keesokan harinya, Imam Abi Hanifah ini menyaksikan Sahibul Bait selalu dalam gerak-geriknya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar-sebentar astagfirullahaladzim, 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 dan seterusnya, ya. Akhirnya begitu udah mau pamit ini, ya, begitu sudah mau pamit, Imam Abi Hanifah tanya
Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal tanya kepada ini sahibul bait, wahai tuan, wahai sahibul bait, dari tadi malam saya saksikan Anda selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa yang telah Anda kerjakan sehingga tidak henti-hentinya Anda beristighfar? Dia jawab, wahai Tuhan, nah ini salah satu daripada, salah satu akhlak adabnya orang-orang di Timur Tengah sana. Mereka mengambil daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau urusan menjamu tamu itu nomor satu. Ya. Orang asing kemalaman, ayo rumah saya, bahkan jadi rebutan kadang-kadang untuk menjamu, untuk memuliakan tamu-tamunya itu. Ya. Dan tidak pernah ditanyakan dulu siapa Anda, enggak, langsung diterima, langsung diajak ke rumahnya. Ya. Enggak pernah ditanyakan mau kemana, Anda siapa, mau berapa hari, enggak, pokoknya masuk dulu ke rumah saya jamu, diberi makanan yang lezat-lezat, diberi tempat tidur yang enak dan luar biasa. Bahkan terkadang sahibul baitnya tidur di luar, subhanallah, tempatnya kamar yang istimewa untuk tamu tersebut. Akhirnya ditanya, kenapa Anda selalu istighfar? Dia jawab, iya, saya bukannya apa-apa, saya percaya dengan janji Nabi Muhammad SAW. Jika orang banyak istighfar, akan Allah mudahkan segala macam kesulitannya, akan Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam problemnya, akan Allah berikan rezeki daripada jalan yang tiada terduga-duga. Dan alhamdulillah, segala macam hajat saya Allah telah kabulkan berkah saya banyak istighfar kepada Allah. Saya mau pergi haji, sudah haji. Saya mau menikah, alhamdulillah istri saya udah, ya banyak kali istrinya. Keturunannya alhamdulillah soleh-soleha. Kalau bahasa sekarang kendaraannya masya Allah, tanahnya, kebunnya, kekayaannya luar biasa. Alhamdulillah semua hajat saya dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu, wahai Tuhan. Apa yang belum? Yang belum adalah saya dengar di kota sana, ya, jauh di kota sana, ada seorang guru mulia, seorang alim kabir, alim besar, ulama terkemuka, namanya Ahmad bin Hanbal. Maklum dulu belum ada medsos, ya, belum ada TV, jadi nggak tahu mukanya kayak gimana, nggak tahu. Cuma dengar kabar saja ada orang alim, wali Allah, ketua madhab pada saat itu, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Saya kepengen sekali berjumpa dengan beliau, tapi sampai sekarang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus saya pacu istighfar saya kepada Allah. Ini Imam Ahmad bin Hanbal tersenyum luar biasa, dan dia meluk langsung itu sahibul bait, dikatakan sungguh sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benar Allah dan maha benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala hajat-hajatmu telah Allah kabulkan. Bahkan engkau kepengen ketemu dengan Ahmad bin Hanbal, ya ini saya Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu wa arda. Dipeluk Imam Ahmad bin Hanbal, menangis terharu orang tersebut karena dia bersyukur kepada Allah, segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala karena banyak istighfar. Alhamdulillah. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja, di mana saja, mintalah ampun kepada Allah. Jangan pernah kita merasa tidak pernah berdosa. Orang yang merasa tidak berdosa, itulah orang yang paling berdosa. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunin segala macam dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala macam hajat dan niat baik kita. Allah Subhanahu wa taala terima segala macam amal ibadah kita. Allah takdirkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah takdirkan kita semua nanti mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah takdirkan kita semua berkumpul di Jannatil Firdaus bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar wa ma'a habibina Muhammadin al-Mustafa al-Mukhtar fil firdausi khairid diyar.
ya aziz ya ghafur ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.